Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja review pertandingan tadi ya, persahabatan pre-season match antara Manchester United melawan Liverpool di Bangkok. Line up menurut gua itu catatan pertama gua. Ini di babak pertama ya, line up dari Liverpool ketika memulai pertandingan ini banyak diisi oleh pemain muda. Dan menurut gua ini dalam tanda kutip wajar. Kenapa wajar? Karena ya Jurgen Klopp gua asumsikan dia sudah sangat mengenal skuadnya. Jadi ingin lebih mengeksplor pemain-pemain muda ataupun juga memberi waktu bagi pemain muda dan juga pemain cadangan. Sementara Manchester United bermain dengan 4-2-3-1. Ini formasi pertama dari Erik ten Hag di preseason kali ini ya, di match pertama juga. 4-2-3-1, Harry Maguire absen. Duet back tengah ini diisi oleh Rafael Varane dan juga Victor Lindelof. Di kanan ada Diogo Dalot, di kiri Luke Shaw. Yang menarik adalah pivot di tengah, Fred dan juga Scott McTominay. Yang tadinya gue pikir mungkin akan diberikan salah satunya ke Donny van de Beek, ternyata tidak. Lalu di posisi nomor 10 ada Bruno Fernandes. Trisula di depan ini menurut gue juga cukup menarik ya. Ada Rashford, Anthony Martial, dan juga Jadon Sancho yang menurut gue dimainkan di posisi terbaiknya, yaitu adalah sayap kanan. Catatan gue nih, kalau gue salah tolong dikoreksi ya. 3 pemain ini belum pernah bermain secara bersamaan dari menit awal. Jadi ini adalah pertama kali Rashford, Martial dan juga Jadon Sancho bermain bersama ya dari menit awal, walaupun ini dalam tanda kutip hanya di ajang pre-season, persiapan untuk kompetisi resmi. Match di awal menurut gue nih agak lambat, tapi perlahan ini ya, bukan perlahan, bahkan dengan cepat ya, tempo ini meningkat dengan cukup cepat. Manchester United unggul duluan lewat Jadon Sancho. Proses gol yang menurut gue ini juga ada peran dari kesalahan salah dua bahkan pemain belakang dari Liverpool yang tidak menutup pergerakan Jadon Sancho sehingga dia punya ruang ya untuk bisa mengeksekusi bola. Tempo lalu menjadi sangat cepat bagi kedua tim dengan bermain terbuka, silih berganti melakukan serangan ya. Menurut gue ada banyak momentum. Liverpool terutama ini terlihat mengandalkan Diaz ya, terutama ini dari sisi sebelah kiri Liverpool atau sebelah kanan Manchester United yang ditempati oleh Diogo Dalot. Secara keseluruhan di babak pertama, gue melihat ringan amatiran sisi kanan dari Manchester United ini lebih banyak dieksplorasi oleh para pemain Liverpool ketika mereka melakukan serangan dari transisi dari menyerang ya, transisi dari menyerang ke bertahan ini menurut gue cukup lambat bagi kedua fullback, terutama ya bek kanan ya Diogo Dalot. Tapi di sisi lain gue melihat dua sayap serang ini cukup baik, sangat rajin untuk membantu pertahanan dengan cepat, yaitu adalah Jadon Sancho dan juga Marcus Rashford. Gue juga melihat bagaimana Manchester United di babak pertama ini pelan-pelan ya mencoba memperagakan ball possession, tapi ball possession with purpose, dengan tujuan tidak hanya sekedar menjaga possession, tapi jelas ada tujuan yang ingin diincar, apakah itu sebelah kanan, sebelah kiri, berganti dan lain-lain. Tidak membosankan possessionnya karena itu tadi ada tujuannya, ada purpose-nya. Pressing lini depan juga menurut gue cukup bagus dilakukan dengan sangat-sangat tinggi ya. 3 pemain di depan itu Sancho, Marcus Rashford maupun juga Martial. Peran seorang Bruno Fernandes menurut gue lebih banyak ke pergerakan tanpa bolanya, baik itu dia membuat ruangan untuk pemain lain maupun ya untuk dirinya dia sendiri ya. Peran-peran yang menurut gue tanpa bola itu sering dilakukan oleh Bruno Fernandes karena dengan bola sendiri juga tidak banyak dia mendapatkan bola. Ada beberapa kesempatan, tapi kalau gue sih menilai ya walaupun dia jarang mendapatkan bola tapi pergerakannya cukup bagus. 1-2 sentuhan itu juga sering dilakukan dengan Bruno Fernandes ya, artinya membantu mengalirkan bola dari kanan ke kiri. Dia juga
eh, merusak mungkin dalam tanda kutip konsentrasi dari lini belakang Liverpool, sehingga tiga pemain depan dari Manchester United itu bisa lebih leluasa untuk melakukan pressing, bahkan untuk melakukan counter. Beberapa kesempatan juga Bruno Fernandes memperlihatkan bagaimana akuratnya ya umpan-umpan jarak jauhnya, terutama ketika Manchester United mendapatkan mendapatkan atau melakukan counter attack. Tadi gue sempat menangkap itu di babak pertama. 1-2 sentuhan sering sekali diperagakan dengan pergerakan yang sangat aktif dari semua pemain tengah dan juga tiga pemain depan. Lah, ada gol cantik ya, ada gol cantik dari Fred. Ini juga memperlihatkan hal yang gue sebutkan tadi, yaitu adalah pressing, lalu juga umpan 1-2 yang diakhiri lob cantik oleh Fred 2-0. Lalu ada gol ketiga juga dari Martial, juga berawal dari pressing Martial ya, yang membuat pemain belakang Liverpool ini akhirnya membuat kesalahan, membuat error. Yang spesial menurut gua dari gol ketiga itu adalah bagaimana dribbling dan juga finishing dari Martial dari sisi kanan. Ini cukup bagus. So far kalau gua lihat tadi sudah 3-0, tapi tidak ada senyum dari Erik ten Hag. Yang ada dan cukup konsisten di babak pertama, dan bisa gue dengarkan tadi dari dari layar ya, yaitu adalah bagaimana suara teriakan instruksi dari seorang Erik ten Hag, arahan bahkan komplain ke beberapa pemain ya. Di babak pertama, hal yang membuat gue heran adalah ketika sudah selesai babak pertama adalah fisik terlihat berbeda pemain Manchester United sejauh ini ya. Bagaimana pergerakannya sangat cair, bergerak betul secara aktif hampir selama 45 menit. Memang ada beberapa menit yang mereka slow down, tapi secara general, secara umum, bahkan mayoritas sangat cair pergerakannya. Ini menurut gue, mereka ini sebenarnya mampu begitu ya, pemain-pemain Manchester United, untuk memperagakan permainan cepat, bola mengalir, sentuhan 1-2, possession with purpose. Itu kalau menurut gue ringan amatiran, mereka mampu, walaupun tentu saja ini masih match pertama preseason pula, masih banyak yang harus diperbaiki. Catatan gue di babak pertama juga Jadon Sancho bagaimana ketika ditempatkan di posisi sayap kanan dan ditopang juga ketika menyerang ya, cukup bagus oleh Diogo Dalot. Menyerang loh, bukan bertahan Diogo Dalot ya. Ini terlihat tajam sekali, terlihat baik juga kontribusinya, terutama untuk penyerangan Manchester United. Martial pun juga demikian. Fred dan McTominay, ya ada beberapa kesempatan mereka bermain dengan bagus, tapi kalau menurut gue catatannya ya karena memang lini tengah dari Liverpool yang lebih banyak dihuni oleh pemain cadangan atau bahkan pemain muda. Memasuki babak kedua, Manchester United mulai mengganti semua pemain kecuali David De Gea. Ini dimulai dari awal, bahkan pemain seperti Malacia, Pellistri, Eric Bailly, Aaron Wan-Bissaka, Telles, Donny van de Beek, Zidane Iqbal, Elanga, dan lain-lain ini diturunkan menggantikan pemain yang bermain di babak pertama. Yang unik menurut gue adalah Alex Telles yang dimainkan di center back berduet dengan Eric Bailly. Dan posisi back kiri ditempati oleh Malacia. Dan dimainkannya Alex Telles di posisi back tengah ini langsung secara otomatis mengingatkan gue kepada seorang Lisandro Martinez, di mana Lisandro Martinez bisa juga kan bermain di posisi itu, back kiri dan juga back tengah sebelah kiri. Kidal juga kan sama-sama. Di awal babak kedua terlihat berbeda, tidak secepat babak pertama, tidak seakurat babak pertama umpan-umpannya, dan juga pergerakan tidak secair babak pertama pemain-pemain Manchester United. Kenapa? Menurut gue ringan amatiran. Ya, mereka tidak sering bermain bersama musim lalu. Pemain-pemain tersebut, ada beberapa pemain bahkan memainkan posisi yang baru ya. Jadi banyak banyak hal baru di tim babak kedua. Posisi pemain juga ya. Jadi ya nampak masih canggung, masih beradaptasi di awal-awal babak kedua. Liverpool juga menurut gua pressingnya jauh lebih bagus dibandingkan babak pertama, sehingga ini menyulitkan betul bagaimana Manchester United untuk bisa membangun serangan. Liverpool melakukan high press kalau menurut gua ya di babak kedua. Bahkan ketika masuk ke menit ke-60-an, Liverpool ini menurunkan pemain intinya seperti Mohamed Salah, Van Dijk, bahkan rekrutan baru yang cukup mahal, Darwin Nunez pun dimainkan.
membuat Manchester United turun lebih banyak lagi, lebih dalam lagi sorry ya, karena menerima lebih banyak tekanan. Posisi para pemain Manchester United menurut gue yang lebih banyak turun ini make sense ya, karena ya mereka kalah kualitas kalau dibandingkan dengan skuad Liverpool di babak kedua. Tapi beberapa pemain menurut gue tampil cukup baik ya, terutama dalam bertahan, membaca bola dan juga membaca pergerakan lawan. Terutama seorang Eric Bailly dengan intercept yang baik dalam membaca bola, tacklingnya pun juga demikian. Lebih banyak intercepsi yang sangat pas sekali. Di samping memang kualitas umpan dari Liverpool mungkin tidak begitu akurat ketika memasuki sepertiga terakhir pertahanan Manchester United. Tapi gue melihat bagaimana Eric Bailly ini cukup bagus dalam membaca bola-bola tersebut. Lalu juga Charlie Savage yang cukup aktif melakukan pressing bersama dengan Zidane Iqbal ya. Lalu juga kalau menurut gue seorang Malaysia yang juga tampil cukup dalam untuk turun ke bawah ya, dan membantu pertahanan dengan melakukan pressing yang menurut gue juga cukup ketat. Di menit ke-77, nah ini yang spesial, seorang Eric Bailly melakukan peran yang double. Pertama adalah pemain yang memotong dan juga melakukan intercept, memotong serangan Liverpool, melakukan intercept, langsung melakukan build up dengan dribbling ke depan, lalu ada ya umpan ke Pellistri ke Ahmad melakukan assist ke Pellistri. Yang menurut gua ini sangat cantik prosesnya, pergerakan dan umpan yang sangat cair, transisi juga sangat cair ya dari belakang ke depan. Itu gol keempat ya, dan di babak kedua ini ada beberapa pemain yang menurut gue lumayan tampilannya yang baik. Tentu saja seorang Eric Bailly yang sangat spesial di babak kedua tadi. Lalu ada Zidane Iqbal, Charlie Savage juga menurut gue tampilannya cukup oke, cukup bagus. Tapi pemain seperti Alex Telles lalu Amad Diallo ini terlihat cukup kesulitan kalau menurut gue di babak kedua. Pun juga Donny van de Beek ini juga tidak banyak kontribusinya walaupun dipasang di posisi nomor 10. Ini menurut gua sih bisa jadi karena memang tim babak kedua katakanlah demikian, yang ya tidak bisa mungkin secara kualitas kan juga berbeda nih Liverpool di babak pertama dan juga babak kedua. Maksud gua adalah mereka lebih banyak menurunkan tim inti di babak kedua, sedangkan Manchester United justru tidak menurunkan tim inti, dan Donny van de Beek tampak sekali kesulitan ini di babak kedua di posisi nomor 10 untuk bisa berkontribusi terutama dalam hal penyerangan. Nah, ini adalah statistik di pertandingan tadi ya. Ball possession secara keseluruhan Liverpool unggul, total shots pun juga demikian, walaupun on target Manchester United yang unggul. Oh iya, benar ini. Tidak ada corner ya untuk Manchester United kalau tidak salah, cukup menarik. Pun juga Manchester United ini lebih banyak kipernya melakukan penyelamatan. Di babak pertama David De Gea menyelamatkan dari Luis Diaz ya kan, ada beberapa peluang kalau tidak salah. Pun babak kedua Tom Heaton juga demikian. David De Gea pun juga melakukan beberapa penyelamatan. Lini belakang menurut gua di babak pertama cukup oke, tapi sekali lagi ada beberapa momentum cukup berbahaya ketika 4-2, 3-2 ketika Liverpool melakukan serangan balik. Gue membayangkan kalau seandainya kualitas penyerangan Liverpool diisi oleh Mohamed Salah menghadapi pemain seperti Rafael Varane ataupun Victor Lindelof ya, dengan Luis Diaz, mungkin akan, atau Diogo Jota juga ya, mungkin akan berbeda hasilnya. Ini menurut gue salah satu pekerjaan yang harus diperbaiki oleh Erik ten Hag. Bagaimana gelandang tadi ada beberapa kesempatan ini, terutama di babak pertama ya, ini ketika Liverpool melakukan serangan balik seperti kosong, sehingga langsung berhadapan dengan back tengah tanpa ada backup. Nah, ini menurut gue juga hal yang harus diperbaikin. Artinya bagaimana pemain tengah ini bisa dengan cepat juga membantu pertahanan menutup ya. Secara keseluruhan gue puas, tentu saja skor cukup besar. Lalu bagaimana permainan Manchester United? Permainan bertahan di babak kedua menurut gue cukup bagus. Memang Manchester United lebih banyak menunggu di belakang, tapi bagaimana lini belakang Eric Bailly ya kan, Alex Telles yang so-so lah ya, tapi seperti Charlie Savage, Zidane Iqbal, pun juga seorang Aaron Wan-Bissaka yang menurut gue cukup bermain lumayan di babak kedua. Balik lagi secara keseluruhan sih gue tentu saja puas melihat skor yang 4-0, lalu juga bagaimana tim ini bermain bertahan di babak kedua, menyerang di babak pertama.
bola yang mengalir dengan cepat, 1-2 sentuhan, pergerakan yang sangat cair, pressing pun juga dilakukan dengan tinggi. Ya mungkin ini bagaimana nanti bisa konsisten saja dan bahkan ditingkatkan, karena seperti gue bilang tadi ada beberapa poin atau catatan yang harus diperbaiki oleh Erik ten Hag. Sebelum gue akhiri video ini, sekali lagi ini masih pre-season match pertama pula. Masih mungkin akan banyak perubahan karena ada beberapa pemain yang belum ikut, pemain yang direkrut selanjutnya katakanlah seperti Christian Eriksen ya kan, yang menunggu diofisialkan, lalu pemain buruan seperti mungkin Lisandro Martinez, Frenkie de Jong, yang tentu saja akan bisa merubah ini nanti permainan, butuh adaptasi lagi, mudah-mudahan waktunya cukup. Pun juga seorang Cristiano Ronaldo kalau seandainya memang jadi stay, ini kan tentu saja akan merubah, tapi apakah akan mengganggu? Kalau gue melihat sih tadi bagaimana seorang Anthony Martial ya, dia tidak harus turun ke bawah kan, lebih sering untuk melakukan pressing. Kalau menurut gue tadi gue lihat seperti itu ya. Ini kan tentu saja berbeda dengan gaya permainan yang diharapkan oleh Ralf Rangnick, katakanlah demikian. Ini pendekatannya berbeda, dan menurut gue apa yang diperlihatkan tadi kalau melihat seorang Anthony Martial mungkin lebih cocok, artinya Cristiano Ronaldo bisa bermain di posisi tersebut. Nih ringan amatiran ala gue. Lalu apa ya catatan gue? Oh ya, ini juga mengingatkan gue di musim 2014-2015 kalau tidak salah ya, dimana kita juga memiliki pre-season yang cukup baik di Amerika. Ketika itu musim pertamanya seorang Louis van Gaal. Bisa dilihat ini adalah hasil pertandingan pada saat itu ya, beberapa pertandingan kita cukup meraih hasil bagus. Tapi ketika masuk kompetisi, bahkan di pertandingan pertama kita tidak bisa menang melawan Swansea di Old Trafford, bahkan kita kalah. Jadi menurut gue bagaimana tim ini bisa konsisten. Fisik juga ya, itu juga penting, nggak kebablasan, artinya justru di pre-season digeber masuk ke musim pertama, sesungguhnya di pertandingan pertama justru ya menurun. Ini juga mudah-mudahan tidak demikian. Oke, kurang lebih sekian review pertandingan pre-season pertama antara Manchester United menghadapi Liverpool dari Bangkok. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.